Hai minasang, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Oke, hari ini kita akan membahas seperti biasanya ya minasang, membahas bunpo yang dijelaskan Yanto Sensei tadi pagi. Oke, langsung saja mari kita bahas. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke minasang, hari ini kita akan membahas tentang te okimasu yang artinya dahulu. Toku dan tokou ini sama ya minasang. Oke, mari kita lihat di sini. Oke minasang, di sini te okimasu ini artinya dahulu ya minasang. Dahulu ini sebenarnya bukan makna sebenarnya ya minasang. Ini dahulu atau dulu ini hanya sekedar kias. Arti sebenarnya ini mendahulukan ya minasang. Mendahulukan. Okimasu ini grup ke-1 ya minasang. Jadi perubahannya, kalau perubahan takei ini oita, perubahan jisho-nya oku, perubahan naikei-nya okanai. Jadi ini okimasu-nya memakai grup 1 yang artinya meletakkan ya minasang. Kalau grup 2 itu artinya bangun tidur. Jadi te okimasu ini artinya bukan meletakkan ya minasang. Kalau di depannya ini ada perubahan te, jadi okimasnya ini kalau digabung te okimasu artinya mendahulukan ya minasang. Oke, kita lihat contohnya di sebelah ini. Abite okimasu artinya akan mendahulukan mandi. Oke, di sini ada dalam kurung toku ataupun tokou. Ini adalah perubahan jisho dan ikoke ya minasang. Oke, kita lihat di sini. Jadi toku dan tokou ini sebenarnya adalah te okimasu, tetapi kalau te okimasu-nya dirubah ke bentuk jisho ini artinya te okumasu. Te oku harusnya. Tetapi untuk menggampangkan, jadi T sama O-nya ini digabung ya minasang jadi to, jadi satu. Harusnya kan T oku jadi berubah menjadi toku. Dan kalau ini okimasu ini tokou ini bentuk iko ya minasang, perubahan iko yang tadinya te okou, T sama O-nya digabung jadi tokou. Ini keduanya ini antara toku dan tokou ini bahasa gaul ya minasang. Ini artinya sama aja. Dahulu ya minasang, ini kita tambahkan T di depannya. T ya minasang. Oke, kita lihat contoh di sini. Gohan o tabete okimasu artinya akan mendahulukan makan nasi. Ini kalau kita memakai jisho, bentuk jisho, ininya gohan o tabete oku. Sumimasen. Contohnya ini T dan O-nya ini digabung jadi gohan o tabetoku. Ini artinya sama aja ya minasang, akan mendahulukan makan nasi. Semisalnya memakai ikoke, gohan o tabetokou artinya ayo mendahulukan makan nasi, karena bentuk
Iko itu artinya ayo ya minasang, mengajak. Oke, Sugi, kita akan membahas tentang di sini selanjutnya tekimas, pergi kembali lagi. Tekimas yang artinya mulai menjadi, tekimas yang artinya kegiatan dari luar. Oke, hajime masho. Oke, minasang, di sini tekimas ini kita memakainya kimas yang grup 3 ya minasang, yang artinya datang. Jadi kalau dirubah lagi jishonya, tekuru, bentuk takeinya, tekita, naikenya, tekonai. Ini di sini bukan artinya datang ya minasang. Artinya ada 4 ya minasang, bisa pergi kembali lagi, mulai menjadi, atau kegiatan dari luar, atau datang dengan. Oke, mari kita lihat di sebelah sini ya minasang. Tekimas ini mempunyai 4 arti ya minasang. Artinya pergi dan kembali lagi. Ini contohnya kita ini dari rumah ataupun dari sekolah ataupun dari manapun, tempat awalnya. Kalau kita pergi dan kembali lagi ini kita bisa menggunakan tekimas ya minasang. Contohnya itekimas, ini artinya pergi dan datang kembali, kegiatan yang keluar tetapi akan kembali lagi ya minasang. Kita bisa menggunakan tekimas. Tetapi kalau perginya aja tidak kembali lagi, ini kita tidak usah menggunakan tekimas ya minasang. Oke, arti yang kedua ini kegiatan yang dari luar ya minasang. Ini kegiatan yang dari luar ini contohnya kita dari luar rumah ini melakukan suatu kegiatan, bermain ataupun sekolah atau belajar. Kita akan pulang lagi ke rumah. Di sini rumah ya minasang, kegiatan yang di luar rumah dan akan kembali lagi ke rumah. Ini kegiatan dari rumah ini kita bisa menggunakan tekimas untuk kembali laginya. Contohnya bisa menggunakan kaitekimas yang artinya datang, yang artinya akan kembali pulang. Ini kalau menggunakan, kita bisa menggunakan kalau kegiatan dari rumah terus pulang, kita bisa menggunakan te okimas lagi ya minasang. Tapi kalau melakukan kegiatan dari rumah terus tidak pulang lagi, itu tidak bisa menggunakan pola tekimas ya minasang. Selanjutnya ini artinya mulai menjadi. Kita bisa menggunakan tekimas juga ya minasang. Contohnya kalau akan hujan kita bisa menggunakan ini tekimas. Mulai menjadi, tekimas yang artinya mulai menjadi ini sama seperti bunpo mas dihilangkan, hajime mas yang artinya mulai, dan juga mas dihilangkan dasimas yang artinya juga sama artinya mulai ya minasang. Jadi kalaupun kita akan menggunakan mulai menjadi atau mulai, kita bisa menggunakan 3 bunpo ya minasang. Bisa menggunakan tekimas, mas dihilangkan hajime mas, mas dihilangkan dasimas. Tetapi ini bedanya, kalau ini hanya mulainya saja, kalau ini kita bisa tambahkan untuk menjadinya. Contohnya kita lihat di sini ya minasang. Amiga fute kimasta, artinya karena ada partikel ga, jadi terjemahkan awal ya minasang. Hujannya
telah mulai menjadi turun. Atau amega furi hajime mashita, artinya hujannya telah mulai turun. Atau amega furi dasimashita, artinya hujannya telah mulai turun. Ini contoh yang kita menggunakan arti mulai menjadi ya minasang, bisa menggunakan hajimemas ataupun dasimas. Oke, sugi berikutnya. Oke, kita masuk ke 56 ya minasang, ruyoni narimas. Oke, di sini kita bisa melihat ya minasang, yoni narimas ini kata kerjanya memakai jishokei. Jadi rumusnya ruyoni narimas. Atau kita juga bisa menggunakan jisho kano yoni narimas. Kano jisho yoni narimas. Bisa ya minasang. Ini ruyoni narimas artinya mulai menjadi ya minasang. Jadi kalau sesuatu yang ini beda seperti yang tadi ya minasang. Kalau yang tadi mulai menjadinya bukan suatu kebisaan ya minasang, tetapi kalau yoni narimas ini adalah sebuah pencapaian atau sebuah kebisaan ya minasang. Contohnya hiragana o kakuyoni narimas. Kakuyoni narimas karena memakai jisho ya minasang, artinya akan mulai menjadi menulis hiragana. Ini arti kalau di akhirnya mas berarti belum dimulai ya minasang. Kalau masta ini berarti sudah dimulai. Kita menggunakannya jisho. Kalau kita juga bisa menggunakan kano jisho kano yoni narimas. Ini kalau tidak menggunakan kano artinya mulai menjadi, tetapi kalau menggunakan kanoke ini artinya mulai menjadi bisa atau mulai bisa menjadi juga onaji. Contohnya hiragana ga kakeru yoni narimashita, artinya telah mulai menjadi bisa menulis hiragana. Jadi ini suatu pencapaian ya minasang karena baru bisa menulis hiragana ya minasang. Oke, di sini bentuk ini makanya jisho ya minasang. Oke, kita akan membahas kanokei ya minasang. Jadi kanokei ini sama bentuk futsu ya minasang. Bentuk futsu yang untuk kebisaan ini bukan berarti masuk ke futsu, tetapi bentuk biasa ya minasang. Kanokei ini perubahan yang artinya kebisaan ya minasang. Dari yang awalnya kata kerja aktif ini kalau udah dirubah kanokei ini kata kerjanya menjadi pasif ya minasang, dan semua kata kerja yang sudah diubah ke kanokei ini kalau akan mengalami perubahan lagi ini masuknya ke grup 2 ya minasang, karena kanokei ini huruf terakhirnya sebelum mas ini diubah ke vokal e ya minasang. Contohnya kakimas dari awalnya ki menjadi ke, kakemas yang artinya akan bisa menulis. Aimas yang tadinya i jadi e, aemas akan bisa menulis. Grup 2-nya tabemas karena ini sudah vokal e, jadi kita tambahkan rare buat yang kedua ya minasang, jadi taberaremas artinya akan bisa makan.
karena kanokai ini artinya bisa ya minasang. Dan untuk grup 3 ini shimasnya menjadi dekimasu ya minasang. Ini dekimasnya sama kayak kemarin ini ya minasang. Yang dekimas memiliki beberapa arti. Ini dekimasnya bisanya berasal dari grup 3 yang dikanokeikan ya minasang. Shimas menjadi dekimas yang artinya akan bisa melakukan. Kimasnya menjadi koraremas yang artinya akan bisa datang. Oke minasang, sugi. Oke sugi, kita akan membahas tentang te ikimas yang artinya pergi dengan, yang artinya akan terus, dan yang artinya akan memulai atau berjalan. Oke minasang, te ikimas di sini sama seperti te ikimas ya minasang, mempunyai 4 arti. Te ikimas di sini kita memakai te ikimas yang grup 1 ya minasang, yang artinya pergi atau berjalan proses. Kalau yang te ikimas grup 2 itu artinya hidup ya minasang. Jadi te ikimas ini artinya bisa pergi dengan, akan terus atau tetap. Ini akan terus, ini situasi yang tidak berubah ya minasang, atau tetap akan mulai ataupun berjalan ya minasang. Oke, seperti pada contoh, lihat contoh di sebelah sini. Te ikimas ini sumimasen. Sumimasen minasang, te ikimas ini memiliki 3 arti. Kita memakainya te ikimas pergi ya minasang, artinya pergi dengan, akan terus atau tetap. Ini situasi yang tidak berubah ya minasang. Akan tetap ini kita bisa menggunakan 2 bunpo ya minasang, bunpo yang te ikimas ataupun bisa menggunakan mas dihilangkan suzuke mas. Ini artinya sama, akan terus atau tetap, tetapi arti yang sebenarnya ini melanjutkan ya minasang. Jadi kalau kita memakai tetap ini bisa menggunakan te ikimas ataupun suzuke mas ya minasang. Oke, contohnya ini pergi dengan, kita bisa menggunakan pote ikimas yang artinya akan pergi dengan membawa, karena te ini artinya dengan ya minasang. Contohnya a-nya ini menyuruh, a ini contoh dari te kimas ya minasang. Contohnya motte kimas atau motte kite kudasai. Te kite kudasai artinya tolong datang dengan membawa. Kita bisa jawabnya dengan motte ikimas yang artinya akan pergi dengan membawa nani-nani gitu. Oke minasang, saya melihat contoh di sini ya minasang. Kekkon shite mo karaoke suzuke mas. Ini kita akan menggunakan yang tetap ini yang melanjutkan ya minasang, artinya karena ada mo di sini jadi terjemahan awal. Kalaupun menikah akan melanjutkan karaoke. Oke, ini onaji ya minasang, bisa menggunakan suzuke mas ataupun te ikimas. Oke minasang, kita lihat di sini kita akan membahas tentang penggunaan perubahan kata sifat i yang kalau bertemu dengan shimas.
kata sifat u menjadi ku, kata sifat na ataupun kata benda tambahkan ni atau menjadi ni. Oke, sebelum menjelaskan ke sini kita membahas ke sini dulu ya minasang. Kata sifat i ataupun kata sifat na kalau muncul dan ketemu dengan kata benda artinya yang ya minasang, contohnya hayai kuruma artinya mobil yang cepat, atau kireina hito nanya muncul artinya orang yang cantik. Kalau berubah kata sifat i ataupun kata sifat na ini bertemu dengan kata kerja, ini kata sifat i-nya berubah menjadi ku, kata sifat na-nya ataupun kata benda ini berubah menjadi ni ya minasang. Ini ada artinya juga ya minasang, kalaupun bertemu dengan kata kerja aktif ini artinya dengan. Kalau kata sifat i bertemu kata kerja menjadi ku, kunya ini artinya dengan. Kata sifat na bertemu dengan kata kerja menjadi ni, ninya ini artinya dengan. Kalau ini aktif ya minasang. Kalau ketemu dengan kata kerja pasif ini tidak memiliki arti ya minasang. Contohnya hayaku kaerimas, akan pulang dengan cepat, karena kaerimas ini bentuk aktif ya minasang, ada penggerakan. Contohnya yang ketemu dengan kata sifat pasif contohnya samuku narimas artinya akan menjadi dingin. Ku di sini tidak memiliki arti karena narimas ini pasif ya minasang. Oke, Sugi kita akan masuk ke ini. Karena simas ini kata kerja, jadi kata sifat i dan ninya nanya berubah menjadi ku ataupun ni ya minasang, karena semua kata kerja karena semua simas ini aktif ya minasang. Di sini artinya melakukan dengan atau bisa tambahkan me. Contohnya siroku simas ini awalnya dari siroi, i-nya menjadi ku, tambahkan simas. Ini sama aja dengan kata mengkata kerjakan kata sifat ya minasang. Artinya akan melakukan dengan memutihkan, kan ada me-nya ya minasang, jadi bisa kita gunakan untuk memutihkan. Oke, Sugi kita akan menggunakan ini kata benda ni simas. Ini untuk nisimas ini kita hanya bisa menggunakan kata benda ya minasang. Kata sifat ini kita menggunakannya simas saja. Kalau nisimas ini kita bisa menggunakan kata benda yang artinya memutuskan untuk ataupun memilih untuk. Contohnya kore nisimas akan memutuskan untuk ini. Oke, minasang, kita akan masuk ke sini ya minasang. Jadi partikel wa, ni, o dan ga ini tidak bisa ditempelkan dengan kata kerja ataupun kata sifat ya minasang. Yang boleh ditempelkan dengan partikel wa, ni, o ataupun ga ini hanya kata benda ya minasang. Lalu gimana sih cara ingin membuat kata kerja ini menjadi subjek? Kita bisa menggunakan kata kerja ataupun kata sifat ini diubah ke kata benda ya minasang. Baik itu kata kerja yang sudah ada kata bendanya ataupun kata kerja yang tidak bisa
tidak ada kata bendanya, itu kita bisa merubah menjadi kata benda ya minasang. Catatan ini ga di sini itu bukan ga pasif, bukan ga yang untuk menyopankan artinya tetapi ya minasang, tetapi ga ini artinya nya yang untuk kata sifat kata kerja pasif ataupun kata sifat. Oke minasang, jadi di sini kata kerjanya ini kita bisa menggunakan futsu dan kata sifat juga. Inya muncul, nanya muncul, kita bisa tambahkan koto, no ataupun kata benda untuk merubah menjadi kata benda ataupun kata benda sendiri. Jadi kata sifat ini kita ubah, kata sifat ataupun kata kerja ini kita ubah ke bentuk futsu atau kata sifat. Inya muncul, nanya muncul, kita tempelkan dahulu dengan koto ataupun no yang artinya perihal. Kalau sudah ditempel dengan koto ataupun no, ini kata kerja atau kata sifatnya sudah menjadi kata benda ya minasang. Seperti ta koto ga aru, ini perubahan ta tambahkan koto, ini menjadi kata benda. Ru koto ga dekimasu, ini ru kotonya kata benda. Nai koto ni shimasu, ini nai kotonya kata benda ya minasang. Kita lihat contoh di sini. Kata benda ini bisa dibuat berbagai banyak kalimat ya minasang hanya menggunakan kata benda satu. Contohnya ani-san ga notte iru densha ga okuremashita, artinya saudara Ani telah terlambat kereta yang sedang naik. Di bawahnya namae to jusho ga wakaru mono o motte kite kudasai, artinya alamat dan nama tolong datang dengan membawa barang yang dimengerti. Oke minasang, sekian dari saya. Oke minasang, sekian penjelasan bunpo yang saya tangkap dari Yanto Sensei tadi pagi. Ijo desu, arigatou gozaimasu.